kanker masih menjadi penyakit yang menakutkan dan mematikan. Namun kanker bukanlah akhir dari segalanya. Ketika divonis kanker, tentu ini bukanlah hal yang mudah untuk dihadapi siapapun. Namun, perlu disadari bahwa selalu ada harapan untuk sembuh apabila penyakit tersebut ditangani dengan tepat. Topik kita malam ini, selamat dari kanker mungkinkah? Nah, ini adalah seorang penyintas ya, seorang penyintas yang sudah betul-betul merasakan bagaimana takutnya, bagaimana mengerikannya penyakit kanker itu. Nah, dalam rangka Hari Kanker Sedunia, tepat sekali kita bicara hal ini. Mbak Sanas, mendengar kata kanker itu kan orang masih banyak yang takut ya. Sebenarnya Mbak Sanas, seberapa menyeramkan sih atau seberapa menakutkan sih kanker itu? Silakan Mbak. Pasti menakutkan lah, karena apa? Kanker itu kan penyakit mematikan. Mana ada orang yang tidak takut jika divonis lebih dulu pulang ke kampung ilahi dibandingkan yang lain karena penyakit ini. Dan ketakutan itu adalah bukan hanya karena ini penyakit mematikan, akan tetapi ini penyakit yang mahal. Sehingga kalau misalnya kita kena kanker, otomatis jika tidak memiliki asuransi yang memang menunjang, banyak sekali pengobatan yang tidak tercover oleh BPJS kan, gitu ya. Jadi selain mematikan nyawa, mematikan juga pundi-pundi keluarga, sehingga otomatis menjadi pejuang kanker itu ada rasa bersalah. Kenapa? Karena pasti uang keluarga akan terkuras untuk itu. Nah, jadi normal semua orang takut karena nggak ada, ya atau mungkin sedikit lah ya ada, tapi nggak banyak orang yang siap untuk dikatakan bahwa dia meninggal. Nah, sehingga ketakutan menghadap ke Sang Pencipta, apapun ya keyakinan dan agama kita, ini nanti Tuhan senang nggak ya ketemu saya, kan gitu ya. Kemudian udah cukup nggak ya apa yang saya lakukan, kemudian bagaimana keluarga yang saya tinggalkan, kalau udah punya anak, bagaimana nih anak-anak nanti tanpa saya, atau kalau misalnya kita belum menikah, bagaimana nanti orang tua saya ditinggalkan. Nah, semacam itulah sifat manusia yang sangat normal. Kita bukan malaikat, pasti takut. Iya, pasti takut ya. Nah, Manas boleh cerita dong, bagaimana awal mula tahu nih ada kecurigaan di mana Mbak Sanas ini menderita kanker ovarium ya Mbak ya? Apalagi penyakit ini muncul Mbak Sanas belum menikah. Nah, ketakutannya bagaimana, terus kecurigaan awal mulanya kanker itu seperti apa supaya kami juga bisa lebih aware, dan gejala apa yang dialami. Silakan Mbak. Kalau kanker ovarium itu pasti berbeda ya dengan kanker yang lain. Kalau payudara pada saat kita mandi pasti teraba, ada benjolan gitu ya. Limfoma juga teraba. Kemudian kalau serviks kan pasti juga leher rahim gitu ya. Itu pasti kalau sudah menikah, sesudah senggama pasti ada darah begitu atau keputihan. Jadi ada tanda. Nah, makanya kalau ovarium kan adanya di dalam, dan itu yang disebut dengan silent killer, nggak ketahuan. Itulah yang terjadi oleh ibu saya, kepada ibu saya di tahun 91. Jadi ibu saya sekarang tahu perutnya udah kayaknya makin lama makin membesar, sehingga nggak normal. Beliau teridentifikasi di usia 53 tahun. Masih muda ya? Iya, muda sekali, relatif muda ya. Nah, jadi waktu udah ketahuan udah stadium 4. Jadi kalau misalnya udah stadium lanjut, stadium terminal, baru terlihat ada perubahan di tubuhnya dengan perut gendut dan segala macam. Nah, ibu saya udah ada di fase itu, sehingga waktu ditangani oleh Dr. Alwin Simanjuntak di Rumah Sakit Pertamina, udah ketahuan, ini langsung dia ditutup lagi, nggak bisa diapa-apain karena udah metas kan, udah menyebar kemana-mana.
sehingga keluarga dikumpulin dan langsung dikatakan bahwa dari hasil biopsi ini stadium 4. Jadi kita bikin mamah seneng aja, begitu ya. Itu dokternya udah, dan kami termasuk keluarga yang menerima kalimat itu. Jadi jangan dibohongin gitu ya, sehingga tahu mesti ngapain. Itu kejadian tahun 91. Kemudian di tahun 98, artinya kan ibu saya udah meninggal jadinya ya. Ibu saya tahun 91 cuman sesudah ketahuan terdiagnosa 5 bulan kemudian meninggal. Nah, mungkin sangat cepat ya Mbak ya? Sangat cepat, dan mungkin kanker itu kan sakit gitu loh. Itu kalau di fase udah stadium lanjut itu sakit banget gitu loh. Jadi saya tidak mendoakan ibu saya meninggal, tapi ketika Allah menggenapkan rezeki ibu saya secepat itu untuk dipanggil pulang, kan kalau udah meninggal kan digenapkan rezekinya, udah nggak ada rezeki lagi gitu ya. Maka saya pikir itu adalah hadiah yang maha penuh kasih sayang dari Sang Pencipta kepada ibu saya. Kalau enggak tersiksa begitu lama, menderita terus, menderita terlalu lama. Nah, jadi itu hadiah Allah yang luar biasa penuh kasih kepada ibu saya. Tapi untuk yang ditinggalkan ancur-ancuran pastinya ya, apalagi saya. Si bungsu yang usianya bedanya jauh dengan kakak-kakak. Jadi sahabat saya adalah ibu saya dari saya kecil. Jadi ketika ibu saya tercerabut dalam kehidupan saya, itu sesuatu pukulan yang luar biasa dahsyat gitu loh di saya. Kemudian tahun 98 saya ingat waktu dulu tuh ada acara TPI, masih ada TV namanya TPI. Nah, saya bawain acara kesehatan perempuan di situ namanya Sehati, Sekitar Kesehatan Wanita gitu ya. Iya, setiap hari Sabtu. Itu dokter-dokter obgyn yang diundang, dokter kandungan dan kebidanan, obstetrik dan ginekologi. Dipanggil lah ke situ. Kemudian waktu itu memang tahun 98, saya lahir 72, jadi umur 26 ya. 26. Belum menikah ya Mbak? Belum menikah, saya kan menikah tahun 2001, jadi 3 tahun sebelum saya menikah. Nah, kemudian di usia itu saya sangat produktif. Saya mengerjakan beberapa judul sinetron, saya mengerjakan beberapa talk show, saya masih jadi beberapa model iklan. Nah, itu padat banget gitu loh. Sehingga saya nggak ngeh kalau misalnya saya sudah tidak menstruasi selama 3 bulan. Tapi saya udah mulai begini nih. Tunggu ya, kok bulan ini loh kok pembalut ini nggak, kan saya belanja tuh bulanan. Iya, nggak kepake-pake nih. Iya, jadi ada yang nggak benar. Sementara saya tidak berhubungan seksual kan, sehingga tidak hamil gitu loh. Nah, jadi di acara itu lagi persiapan, itu acara live, lagi persiapan. Saya tanya sama salah satu dokter tamu yang namanya saat itu Nurwansyah. Jadi dokter Nurwansyah, spesialis obstetrik dan ginekologi. Saat itu beliau bekerja di Rumah Sakit Harapan Kita. Lalu saya tanya, "Dok, saya cerita ini, langsung lo ditanyanya begini, boleh nggak saya tahu pohon keluarganya bagaimana? Maksudnya dok, ibunya masih ada? Oh, ibu saya udah meninggal dok, tahun 91. Kenapa? Kanker ovarium. Diem langsung. Saya nggak bisa ngomong. Tapi saya tunggu kamu di klinik. Begitu. Kenapa? Gitu kan, acaranya live gitu ya. Kemudian saya bawain, tapi udah kusut nih kepala. Nah, kemudian pas break, karena mesti masuk iklan, aku kejar lagi dokternya. Kenapa dokter nanya begitu? Kenapa? Saya nggak bisa ngomong. Tapi kamu mesti ke tempat saya. Begitu ya. Panjang jadi pendek ceritanya, akhirnya ditemukanlah gitu loh. Benjolan padat di ovarium sebelah kanan. Padat di ovarium sebelah kanan. Jadi bukan cairan. Sehingga tidak bisa ditusuk, nggak bisa dicabut begitu ya. Cairannya nggak bisa dikeluarin gitu loh.
Jadi mesti dibuka perutnya dan dioperasi. Nah, dari saya tahu, kemudian periksa CA125 cancer marker, langsung dokternya bilang, periksa CA125 itu adalah penanda untuk kita tahu kanker ovarium. Gitu ya. Lalu memang tinggi angkanya gitu, keluar tinggi. Alhamdulillahnya dia masih bulat. Jadi waktu diperiksa itu masih bulat. Jadi belum ada pembuluh darah yang masuk ke gumpalan itu, sehingga tidak metas gitu ya. Menyebar, dia masih diem. Ya, dia masih diem aja di situ. Kemudian dokternya bilang, Syahnas, ayo kita operasi. Nanti akan spot biopsi, dia bilang begitu, untuk mengetahui ini stadium berapa, dia bilang ya. Saya nggak bisa bilang stadium tanpa ada melalui proses biopsi. Jadi kita mesti biopsi. Biopsi artinya kan operasi, buka jaringan, ngambil dagingnya kan gitu ya. Dari saya di ultimatum mesti operasi saja, saya tunda 1 tahun. Saya tunda 1 tahun. Kenapa? Ditunda 1 tahun karena gimana nih Mbak Nas? Takut meninggal dong. Takut meninggal. Karena kan di pengalaman hidup saya, ibu saya meninggal. Jadi ketakutannya adalah saya meninggal. Jadi saya takut gitu loh. Apalagi saya bukan perempuan muslimah yang baik, yang kayaknya panitia surga. Bukan gitu loh. Saya orang yang banyak dosa. Gimana saya punya keberanian menghadap Sang Pencipta gitu loh, dengan bekal yang tidak ada menurut pendapat saya gitu loh. Jadi saya tunda 1 tahun gitu ya. Penundaan itu menyebabkan mulainya terganggu organ yang lain. Di mana ya karena kan dia menekan syaraf kan. Sehingga kaki kanan saya tuh udah susah kalau mau jalan. Kemudian setengah lingkaran itu dari pusar ke belakang, Mbak, udah sakit sebelah kanan. Itu sakit gitu ya. Kemudian itu bisa sampai ke punggung, sakit gitu loh. BAB-nya susah. Masalah dengan kencing, nyeri di panggul, berat badan turun, berat badan normal drop saya sampai berapa? Saya 49 waktu itu. Dari normalnya saya tuh 55, 54, 53. Nggak drastis sih, 49 tapi kelihatan gitu ya. Pot gitu kelihatan. Orang-orang udah bilang, "Kenapa kurus banget? Ada apa?" bilang gitu. Nggak ada apa-apa gitu loh. Terus sampai ketika saya udah mulai terganggu gitu, kehidupan saya baru balik ke dokter Nurwansyah. Saya bilang, saya ikhlas, saya pasrah, silakan lakukan yang terbaik. Saya bilang begitu. Akhirnya waktu itu operasi, dan memang itu kanker, jenis yang ganasnya luar biasa. Dan beruntungnya ada di tempat posisi dan yang jenisnya yang menyebabkan saya tidak menstruasi. Nangkep ya? Iya. Jadi harusnya tuh kalau di posisinya kan, kalau alpukat tuh Mbak ya, kalau buah alpukat kan ada kulit, ada daging, ada biji gitu ya. Kalau posisinya bukan di tempat yang saya, itu saya masih mens Mbak. Itu nggak ketahuan. Iya. Harusnya saya lewat kayak ibu saya, maha baik dengan mengizinkan saya masih dipanjangkan rezekinya, sehingga pengobatan dengan operasi, treatment yang baik, dokter yang komunikasinya menenangkan, punya dokter anestesinya saat itu bagus, saya dipegang juga dengan dokter patologi anatominya benar gitu ya. Semua lah mendukung ya. Semua satu tim gitu loh, baik. Psikolognya baik begitu, karena saya kehilangan ovarium pada saat saya belum menikah. Karena itu kan artinya Mbak Erni, kemungkinan saya punya anak bukan yang nggak ada, tapi 50%. Kalau ovarium yang sebelah kan perempuan punya 2 ovarium ya.
kita tuh kan menstruasi nggak berurutan, kadang dari kanan, kadang dari kiri. Menstruasi itu kan juga ada yang kosong, ada yang ada telurnya, begitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya satu kemungkinan 50% diambil, ovarium kanannya diambil karena dokternya bilang, Syahnas, ini saya tidak bisa tinggalin ovariumnya, saya mesti angkat ovariumnya, angkat semua. Jadi nggak bisa hanya si tumornya aja, bukan si dagingnya aja. Semua mesti saya angkat. Saya tinggalin satu. Tapi saya nggak tahu apakah ini bertelur atau tidak. Kalau ini bertelur, maka 100% insya Allah kamu bisa punya anak. Kalau kamu nikah nanti. Tetapi kalau dia tidak bertelur, maka bisa dikatakan bahwa kamu infertil atau mandul. Beliau bilang begitu. Makanya disiapin sama semua orang begitu banyak, begitu ya, tim dokter. Nah, di situ memang saya mesti menjaga kesehatan mental saya karena saya tetap mesti bekerja. Jadi Mbak Erni, pengalaman saya bagaimana menjaga kesehatan mental agar selamat dari kanker. Orang tuh nggak selamat dari kanker karena kena mental. Nah, betul. Ketika mentalnya dijaga tetap sehat, Mbak Erni, dia masih merasa berguna, Mbak Erni. Kemudian dia ada di lingkungan yang tidak toksik. Tahu nggak lingkungan yang toksik? Bahkan kadang-kadang ada yang disebut toxic positivity. Kayaknya positif, tapi toksik. Tahu nggak sebetulnya? Itu orang-orang yang di sekeliling kita, Mbak. Betul. Waktu kita lagi berjuang dari kanker. Jadi supaya kita selamat dari kanker, untuk memungkinkan itu terjadi, kita berhak loh Mbak Erni memilih siapa yang ada di ring satu. Ring satu, oke. Kalau nggak asik, buang. Anda berhak loh untuk begitu. Berhak untuk nggak ketemu, nggak usah nggak enak hati, nggak usah. Benar. Gitu loh. Nah, itu yang saya lakukan. Maka saya memilih banget. Bayangin Mbak Erni ketika ketemu sama orang, bosen banget nggak ditanya, kok bisa kena kanker sih? Manalah gua tahu, gua bisa kena. Lu tanya aja sama Tuhan. Manalah gua tahu. Atau benar banget, Atau toxic itu. Iya, ada pertanyaan yang begini Mbak Erni, bayangin nggak? Kurang sedekah, kurang baik sama orang sih, makanya kena kanker. Gila nggak tuh? Ada yang kayak begitu. Atau maksudnya baik, ngasih segala macam ramuan. Udah pakai ramuan ini aja, pakai ini aja, begitu. Dalam hati gue mikir begini Mbak Erni, lama-lama gue bukan mati karena kanker, gue keracunan nih matinya. Begitu segala gue kokop, begitu kan. Oke, menarik banget Mbak Nas. Itu tadi kan tinggal satu, posisi belum menikah tadi. Nah, ini gimana nih sampai bisa menikah dengan Mas Gilang, kemudian dikaruniai 3 anak perempuan cantik-cantik. Wow, luar biasa banget, berkat Tuhan. Mbak Nas ketakutan setelah operasi. Berarti kan beres ya setelah operasi itu, nggak ada kemo gitu? Karena ketahuan deteksi di awal. Jadi aman ya. Iya. Aman Nah, kemudian jadi cerita dengan Gilang itu juga, di saat itu ya Mbak, aku kan nggak pacaran sama Gilang gitu ya.